perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di masa kini kian pesat. Sebagai Kini AI media terus terdepan yang digunakan selalu untuk mengikuti mendukung ilmu perkembangan pengetahuan teknologi terkini. dan teknologi termasuk. Di video ini mengeksplor dampak dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan yaitu AI dalam dunia pendidikan. Di sisi lain, AI ini banyak sekali manfaatnya. Namun di sisi lain juga banyak sekali dampak negatifnya yang sangat mengancam di dunia pendidikan. Di era digital ini, teknologi semakin canggih. Salah satu teknologi yang paling cepat berkembang dan paling banyak diperbincangkan adalah kecerdasan buatan atau AI. Berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh Statista Consumer Insight, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara paling antusias dalam penggunaan AI. Survei tersebut menunjukkan bahwa 41% responden di Indonesia menyatakan kegemarannya terhadap penggunaan teknologi AI untuk berbagai kebutuhan. Lalu, bagaimana dengan pendidikan? Apakah akan jadi masa depan yang menjanjikan atau malah mengkhawatirkan? AI telah membawa perubahan besar di dunia pendidikan. Karena dengan adanya AI, semua hal yang terasa sulit akan menjadi lebih mudah. Beberapa jenis AI yang dapat membantu pembelajaran yaitu chatbot dan aplikasi pembelajaran online, ChatGPT, Zoom, Canva, Grammarly, Wordwall, Quizzes, dan berbagai macam jenis AI lainnya. Tapi, apakah kita sudah benar-benar siap menerima AI semakin berkembang pesat? Di balik kepraktisan dan kecanggihan AI dalam pendidikan, terdapat banyak dampak yang perlu kita perhatikan bersama. Selain adanya kemudahan, terdapat resiko-resiko yang tidak bisa diabaikan. Dengan AI yang semakin mendominasi, apakah peran guru akan tergantikan? Bagaimana dengan siswa yang mungkin semakin bergantung pada teknologi dan semakin kehilangan kemampuan berpikir kritis? Jika tidak dikelola dengan bijak, dampak jangka panjang dan penggunaan AI dapat mengarah pada ketergantungan yang berlebihan. Salah satu dampak negatifnya yaitu siswa menjadi ketergantungan terhadap AI. Sehingga ketika ada pengerjaan soal secara online, siswa lebih mencari jawaban dari AI tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Atau bahkan ketika pembelajaran secara online, siswa memang berada di dalam layar, tapi mereka malah scroll TikTok karena dirasa guru tidak akan tahu apa yang sedang kita lakukan di balik layar tersebut. AI memang membantu kita dalam berbagai hal. Namun, AI adalah alat bantu, bukan pengganti. Di balik semua itu, kemampuan manusia seperti kepekaan, intuisi, kreativitas, empati, dan simpati adalah hal yang tidak akan pernah tergantikan. Gunakan AI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jadilah pengontrol teknologi, bukan yang dikendalikan. Sebab masa depan kita tetap ada di tangan kita sendiri. Mari kita bersama-sama berpikir kritis, bersikap bijak, dan tetap menempatkan manusia di pusat pendidikan. AI itu punya ancaman paling gede untuk masyarakat dunia, khusus untuk orang-orang yang nggak bisa berpikir kritis dan tidak bisa kreatif. Karena itu dua hal yang nggak bisa diganti sama AI. Sooner or later, mungkin nggak nunggu sampai 10 tahun bahkan ya, cuma beberapa tahun ke depan. Kerjaan-kerjaan yang kecil, yang receh, yang administratif, itu semuanya bakal diganti sama AI. AI itu memaksa kita untuk harus bisa berpikir lebih tinggi lagi. Kalau yang cetek-cetek, misalnya 2 tambah 2, 1 tambah 1, itu diganti sama kalkulator. Tapi kalau ada AI, misalnya cari informasi tentang riset atau jurnal, itu tuh cetek buat AI. Yang kalian harus berpikir lebih tinggi lagi adalah dari jurnal itu apa yang kita bisa lakukan untuk manusia, apa kira-kira bisnis model yang menarik, produk yang kira-kira bisa kita implement. Ini yang dari dulu gue selalu bilang berpikir kritis itu penting banget. Pikirannya bukan linear. Kalau ada pintu kekunci, kita nggak fokus dobrak pintu, kita cek di samping jendelanya kebuka atau nggak. Itu namanya lateral thinking. AI is only as good as the input. Makanya gue ulangin, kerjaan kalian most likely mungkin bisa diganti sama AI, tapi yang pasti digantikan sama orang yang bisa menggunakan AI. Intinya yang paling penting, jangan ngerasa satu cara tuh udah cara yang terbaik. Kalau nggak bisa adaptasi, you lose and die.